Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 289 Nikmati secangkir sepenuhnya. Mendengar perkataan itu, tangan Murong Yisuan sedikit gemetar, dan cahaya dalam matanya sedikit meredup, wajahnya mulai diwarnai sedikit pucat. Melihat sikapnya itu, sudut mulut Feng Jiu mengencang dan dia melanjutkan dengan berkata, karena kamu sudah tahu itu, mengapa kamu berpura-pura sebaliknya? Feng Qingge yang lama mungkin akan ikut denganmu, tetapi aku, Feng Jiu tidak. Kamu sama seperti orang asing bagiku dan itulah sebabnya pertunangan kita pasti harus dibatalkan. Feng Jiu. Dia mengangkat matanya untuk menatapnya. Benar sekali. Namaku Feng Jiu, dan kau juga bisa memanggilku Feng Qingge, tapi aku jelas bukan Feng Qingge yang terpikat padamu. Mendengar itu, bibirnya bergerak sedikit seolah hendak menanyakan sesuatu, tetapi akhirnya, ia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengangkat tehnya ke bibirnya dan menyesapnya untuk menenangkan hatinya. Setelah jeda yang lama, ia kemudian berkata, saya mengerti. Saya setuju untuk memutuskan pertunangan ini. Itulah yang terbaik. Ujung bibir Feng Jiu terangkat sedikit, memperlihatkan sebuah senyuman. Melihat kegembiraan yang terpancar di wajahnya, mata Murong Yisuan berbinar saat dia berkata, aku ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Di bawah tatapan terkejut dan herannya, dia menunjukkan senyum lembut di wajahnya saat berkata, kau benar sekali. Pertemuan pertama di restoran itu, pertemuan kedua di Peach Blossom Ridge, dan melihatmu sekali lagi di jalan, kau membuatku terpesona, menggerakkan hatiku setiap saat, membuatku mustahil melupakanmu. Oleh karena itu, bahkan jika aku telah setuju untuk memutuskan pertunangan, aku akan tetap mengejarmu. Feng Jiu menggelengkan kepalanya dan berdiri sambil tertawa. Aku sarankan kamu jangan buang-buang waktu untukku dan lebih baik kamu fokus pada pengembangan dirimu sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Feng Jiu pun pergi. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta pada seseorang seperti Murong Yisuan. Meskipun dia sangat luar biasa, dia tidak cocok untuknya. Melihat dia berbalik dan pergi, dia tidak menghentikannya, karena dia tahu bahwa selama dia tumbuh cukup kuat, dan cukup menonjol, maka, hari itu akan tiba di mana dia pasti akan menjadi wanitanya. Di dunia ini, di mana kekuasaan berkuasa, yang kuat dipuja, dan yang lemah tidak mampu bertahan hidup. Bahkan jika dia memiliki kediaman Feng di belakangnya, di dunia yang luas dan luas ini, suatu hari dia akan menemukan bahwa hanya seseorang dengan kekuatan besar yang dapat melindunginya. Dan dia juga benar. Dia perlu bekerja keras dalam kultivasinya. Negara Sun Glory hanyalah batu loncatan baginya dan dia tidak akan mengurung diri di sini seumur hidupnya. Di luar sana, di dunia, langit lebih luas yang memungkinkannya untuk terbang tinggi. Kediaman Feng. Saat kembali ke rumah, Feng Jiu bahkan belum memasuki aula ketika dia sudah mendengar suara Guan Xilin mencapai telinganya. Mengapa Jiu kecil belum kembali? Murong Yisuan itu keterlaluan. Sebagai seorang pria, bersikap pelin-pelan membuatnya agak payah. Siapa bilang aku belum kembali? Dia berjalan masuk sambil tersenyum, dan segera melihat Guan Xilin yang sedang duduk berdiri menyambutnya begitu melihatnya. Jiu kecil, akhirnya kau kembali. Aku bergegas kembali ke sini begitu mendengar kau sudah kembali. Kamu hampir pindah ke rumahmu, bagaimana mungkin aku tidak kembali untuk itu? Katanya sambil tertawa. Ketika dia tidak melihat Suni di lorong, dia kemudian bertanya, kakek, di mana Suni? Dia lelah, dan aku menyuruh para pelayan untuk membawanya ke belakang untuk beristirahat. Kata patriark tua sambil tersenyum, lalu melanjutkan, aku juga sudah memerintahkan dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan yang kau suka. Minumlah beberapa minuman bersamaku terlebih dahulu sebelum kau kembali ke halaman untuk beristirahat. Ketika mendengar kata-kata itu, alis Feng Xiao berkerut sedikit tidak setuju saat dia berkata, ayah, King Ge pasti sangat lelah setelah perjalanan pulang. Bukankah ayah seharusnya membiarkannya beristirahat dengan baik sebelum mengajaknya minum bersama ayah? Lihat betapa banyak yang telah hilang dalam perjalanan ini. Dia pasti sangat menderita di sana dan tidak cukup istirahat. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak. Ucapannya dipotong sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya. Kurasa Jiu kecil harus istirahat dulu. Setelah itu, kita bisa menikmati beberapa ronde yang bagus malam ini.